Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Islam rahimakumullah. Perjuangan para tokoh adat dan ulama di Sumatera Barat dalam memperjuangkan agama Islam sangat menarik untuk kita telusuri secara mendalam. Allah berfirman dalam Quran surah Muhammad ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan mengokohkan kedudukanmu. Pemirsa rahimakumullah, perjalanan Jejak Islam kali ini akan mengunjungi makam Tuan Kadi yang merupakan menteri ternama pada masa kerajaan Pagaruyuang di abad ke-17 yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Bagaimana perjuangan beliau dan pengaruh yang beliau torehkan untuk nagari Padang Gantiang yang ada di Tanah Datar? Ikuti Jejak Islam kali ini. Agama Islam masuk ke tanah Minangkabau diperkirakan sebelum tahun 1500 Masehi. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya orang-orang Minang memiliki kebiasaan untuk merantau. Pada abad ke-15, agama Islam mulai berkembang pesat di Malaka. Sebab itulah orang Minangkabau banyak merantau ke sana dan mulai memeluk agama Islam. Sebagian mereka menetap dan membuka perkampungan di Negeri Sembilan dan sebagian memutuskan pulang ke Minangkabau sekaligus membawa ajaran agama Islam. Bicara mengenai Tuan Kadi tidak bisa terlepas dari dibentuknya Rajo Tigo Selo. Awalnya kan Rajo itu duanya, Rajo Alam, Rajo Adat. Tapi setelah dibentuk Rajo Tigo Selo, Rajo Ibadat, disitulah lahirnya Tuan Kadi dari kemenakan Nur Alam. Lahirnya Tuan Kadi itu bukan lahir di Padang Gantiang, tapi lahirnya dengan merantau dulu mencari ilmu ke Aceh bersama Syekh Burhanuddin. Kemudian setelah ditempah begitu oleh Syekh Burhanuddin, ditunjuklah Tuan Kadi itu sebagai ahli fikih bertempat di Padang Ganting. Sampai Balai itu kan pertama yang disebut Tuan Kadi di Padang Ganting merupakan Suluh Bendang Koto Piliang. Artinya ahli dalam bidang agama, ahli dalam fikih. Qadi artinya hakim. Dia yang menghakimi segala bentuk baik sara ataupun adat oleh Raja Ibadat. Dan untuk diketahui benar bahwa Tuan Kadi itu tadi sudah dikatakan awalnya lahirnya setelah adanya adat bersandi Sarak, Sarak bersandi Ketabula. Makanya kalau bicara mengenai Tuan Kadi, yang kita tahu satu cuma Tuan Kadi yang bermakam di sini, yaitunya Mecut. Selebihnya makam Tuan Kadi yang lain tidak pernah kita temui. Pertanyaannya lagi, Tuan Kadi ini memang yang Mecut ini asli putra Padang Ganting. Tuan Kadi merupakan salah satu dari basa Ampek Balai semasa kerajaan Pagaruyuang. Basa empat balai yakni Bandaro di Sungai Tarap, Indomo di Saruaso, Mangkudum di Sumani, dan Tuan Gadang di Batipuh yang merupakan pembesar pemerintah pusat. Dalam struktur pemerintahan kerajaan Pagaruyuang, Rajo Tigo Selo atau Rajo Tiga Sila dibantu oleh orang besar atau basa yang kumpulannya disebut basa Ampek Balai. 4 orang besar yang mempunyai tugas, kewenangan, dan tempat kedudukan atau wilayah sendiri pada nagari-nagari yang berada di sekeliling pusat kerajaan Pagaruyuang. Tuan Kadi berkedudukan di Padang Gantiang dengan julukan Suluh Bendang Koto Piliang dengan tugas mengurusi masalah-masalah keagamaan dan pendidikan. Di nagari Padang Gantiang, Tuan Kadi mulai menyebarkan syiar-syiar kepada masyarakat di nagari tersebut. Tuan Kadi menetap di nagari Padang Gantiang di mana rumah beliau yang masih berbentuk rumah gadang masih berdiri hingga saat ini. Namun, karena tidak adanya penerus beliau yang dapat menjaga keutuhan rumah tersebut, maka rumah tersebut perlahan mulai termakan usia. Hingga rumah beliau saat ini sudah tidak ada yang mendiaminya. Makanya sampai hari ini
untuk menunjuk Tuan Kadi itu belum bisa. Sudah dirapatkan di KAN, sudah dibahas, tidak bisa karena tidak ada yang bertali darah. Nah, jadi di dalam ada tidak ada yang bertali darah. Terakhir keturunan Tuan Kadi itu ada namanya dahulu gelarnya Rajo Mudo. Itu karena dia tidak berbapak ke Kutianyir Baiduri, maka walaupun sudah siap segalanya dibatalkan. Sehingga dia walaupun dia membawakan Tuan Kadi, tapi gelarnya bukan Tuan Kadi, cuma gelar Rajo Mudo. Habis itu tidak ada lagi. Surau Tuan Kadi sebenarnya sudah berdiri sejak abad ke-17, di mana surau ini berdiri bersebelahan dengan rumah gadang Tuan Kadi. Seiring berjalannya waktu, material-material dan pondasi surau tersebut mulai termakan usia, karena bahan yang digunakan umumnya berbahan dasar kayu. Oleh karenanya, bentuk surau yang sekarang ini sudah melalui beberapa kali renovasi. Namun sayangnya, bentuk asli yang bertahan hanyalah bagian atas dari surau ini. Menurut sejarah, Tuan Kadi Pananggantiang generasi pertama bernama Mas'ud Ibrahim bergelar Maruhun Sati yang hidup pada abad ke-17 Masehi. Gelar Tuan Kadi sendiri dilanjutkan pada generasi kedua yang bernama Abdul Wahab pada abad ke-18 Masehi. Kemudian generasi ketiga bernama Tawakal yang hidup pada abad ke-18 Masehi, sedangkan generasi keempat adalah seorang perempuan bernama Iya yang hidup kira-kira pada abad ke-19 Masehi. Di generasi pertama Mas'ud Ibrahim Datuk Maruhun Sati yang mendapatkan petunjuk dari Allah untuk mendalami ajaran Islam, untuk mengajak dan membawa umat ke arah kepercayaan tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tanggung-tanggung usaha beliau untuk mencari dan mendalami ilmu syariat Islam, beliau rela menempuh jarak yang sangat jauh ke negeri Aceh. Sehingga dapat dibayangkan bahwa di masa abad ke-17 Masehi, transportasi dan fasilitas tidaklah secanggih dan secepat pada masa abad modern ini. Perjalanan yang jauh ini dilakukan oleh beliau tidak lain demi mencari mutiara kebenaran untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia yang tersesat bertahun-tahun lamanya. Pemirsa rahimakumullah, Allah mengajarkan sebuah doa dalam surah Al-Baqarah ayat 286 untuk menguatkan kekokohan iman kita, yakni berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami hal-hal yang tak sanggup kami untuk memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, dan Engkaulah pelindung kami dari orang-orang kafir. Doa ini populer dihafal dan diamalkan tengah masyarakat untuk meminta ampun dan penguat keimanan di diri kita masing-masing. Karena besarnya pengaruh yang dibawa oleh Tuan Kadi di Nagari Pananggantiang, maka didirikanlah sebuah yayasan dengan menggunakan nama beliau. Yayasan tersebut terdiri dari panti asuhan, taman kanak-kanak, dan madrasah aliyah swasta. Sangatlah pantas sebuah lembaga pendidikan menyandang nama beliau, karena beliau merupakan seorang cendekiawan dan memiliki ilmu yang dalam tentang agama Islam. Mengenai pendidikan yang dilalui Tuan Kadi hanya dapat diketahui dikala beliau pergi memperdalam ilmunya ke Aceh. Tapi sejarah mengatakan
Beliau sudah mempelajari agama Islam sebelum berangkat ke Aceh, sehingga dapat disimpulkan beliau hanya belajar secara otodidak dan dalam ajaran Islam bahwa ada beberapa orang yang diberi ilmu langsung oleh Allah yang dinamakan dengan ilmu laduni. Ilmu laduni hanya diberikan Allah pada orang-orang yang telah dianggap mempunyai jiwa yang bersih atau sering disebut dengan wali Allah dan berkeinginan keras untuk berubah perilaku manusia kepada jalan yang benar. Yayasan ini sudah punya sekolah taman kanak-kanak, kemudian mengelola satu madrasah aliyah swasta, kemudian panti asuhan. Itulah 3 aktivitas pendidikan yang kami jalankan di Padang Kanting. Namanya yayasan yang berada di kampung, jalannya agak terseok-seok. Karena apa? Karena bantuan yang diharapkan dari pemerintah hanya berupa BOS saja, bantuan operasional sekolah yang diperoleh. Yang lain-lainnya itu kami carikan bersama-sama dengan masyarakat di kampung. Kalau kami yang tinggal di perantauan, yang bekerja sebagai pegawai atau pedagang, mengirimkan uang setiap bulan untuk biaya operasional sekolah. Kalau di kampung ada namanya Bare Pici. Bare Pici itu ada pengelolanya datang ke rumah-rumah untuk mengumpulkan beras. Kami ingin mempertahankan ideologi dari Tuan Kadi itu sendiri. Karena Tuan Kadi itu di Kerajaan Minangkabau adalah sebagai Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Menteri Pendidikan, Menteri Agama. Kalau pendidikannya sudah tadi direpresentasi oleh cendekiawan-cendekiawan yang ada. Panti asuhan Tuan Kadi awalnya ditujukan untuk anak-anak kurang mampu, baik anak perempuan ataupun laki-laki di dalam panti. Namun karena ditakutkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka panti asuhan hanya menerima anak perempuan di dalam panti, sedangkan anak laki-laki tinggal di luar panti. Panti asuhan ini mendapatkan bantuan operasional dari Dinas Sosial Tanah Datar dan Dinas Sosial Provinsi. Boleh dikatakan untuk biaya operasional panti asuhan itu cukup untuk biaya makan anak-anak, guru atau pengasuh anak-anak, kemudian juga untuk uang sekolah. Setiap hari anak-anak itu pergi sekolah, kami berikan uang transportasi dan uang belanja. Alhamdulillah, alumni atau anak-anak yang pernah tinggal di panti asuhan itu sudah ada yang sukses. Terdapat beberapa program yang dicanangkan di panti, yakni musyawarah pagi, belajar, menjahit, memasak, dan hafalan Al-Quran. Madrasah Aliyah Swasta Plus Padang Gantiang sudah berdiri sejak tahun 2001 yang berada di bawah Yayasan Tuan Kadi Padang Gantiang. Madrasah yang awalnya didirikan dari kesepakatan masyarakat untuk memberikan sarana pendidikan terutama dalam bidang agama kepada anak-anak yang kurang mampu. Makanya kami membuat Madrasah Aliyah ini agar ada putra-putri Padang Gantiang yang menguasai agama, menjadi ulama. Itulah makanya kita buat Madrasah Aliyah tersebut. Kalau sanawiyahnya sudah milik pemerintah, lanjutannya tidak ada. Kita buat itu sampai sekarang, itu
anak-anak yang sekolah di situ tuh tidak dipungut uang SPP, bahkan di samping gratis bajunya kita belikan. Bajunya kita belikan untuk mereka supaya mereka tertarik untuk sekolah di situ tanpa dibebani dengan beban biaya-biaya pendidikan yang banyak. Dalam perjalanannya, MAS Plus Padang Gantiang sudah memiliki 2 gedung, di mana terdiri dari 1 lokal anak kelas 10, 2 lokal anak kelas 11, dan 2 lokal anak kelas 12. Awal dari pendirian madrasah kita ini, kita hanya dari lokal yang seadanya. Alhamdulillah sampai saat ini kita telah memiliki ruangan atau gedung yang bertingkat dengan 6 lokal, 1 untuk ruangan majelis guru, kemudian ditambah masih dalam keadaan sifatnya darurat beberapa lokal lagi. Sejak tahun 2013, sebelum COVID melanda negeri kita ini, setiap tahun siswa-siswi MAS Plus Padang Gantiang diberi kepercayaan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar untuk mengikuti studi banding ke luar negeri, Singapura dan Malaysia, ya tahun 2013, 14, 15, 16, 17, 18, dan terhenti kegiatan oleh Pemda, terhenti pula kegiatan ini kita ikuti karena COVID melanda negara kita. Saat ini kita mempunyai tenaga pendidik dan kependidikan sekitar 25 orang, 3 orang untuk tenaga kependidikan dan 22 orang untuk tenaga pendidik. Visi dari Madrasah Aliyah Swasta Plus Padang Gantiang ini adalah mewujudkan generasi tuan kadi yang inovatif, religi, dan berwawasan lingkungan. Intinya adalah bahwa madrasah ini berkeinginan melalui Yayasan Tuan Kadinya adalah agar bisa menciptakan kader-kader tuan kadi berikutnya, khusus di daerah Padang Gantiang sifatnya maupun tingkat yang lebih tinggi atau masyarakat atau nasional. Program yang digunakan di MAS ini mengikuti kurikulum Merdeka, sehingga mata pelajarannya sama dengan sekolah-sekolah umum yang lainnya. Untuk kelas 11 terbagi menjadi 2 kelas, yakni jurusan IPS dan jurusan IPK atau jurusan keagamaan. Begitupun kelas 12. Orang yang lebih baik hari ini daripada hari kemarin adalah orang yang sangat beruntung. Selain memberikan pengajaran pengetahuan umum, anak-anak di sekolah ini diberikan juga ilmu agama, yang mana anak diajarkan mengaji, ceramah, azan, dan ilmu agama lainnya. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan yang banyak mengingat Allah. Dengan berakhirnya acara ini, marilah kita berdoa bersama, yaitu dipimpin oleh salah satu teman kita kepada Osfiri Aldi. Disilahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berbeda dengan surau Tuan Kadi, musola Tuan Kadi dibangun pada abad ke-20, yang mana tujuan awalnya sebagai tempat beribadah orang Islam sebelum memasuki kawasan makam Tuan Kadi. Musola ini juga sempat mengalami renovasi, yang awalnya pembangunan menggunakan material kayu dan diganti menggunakan dinding bata. Komplek pemakaman Tuan Kadi berada di belakang musola Tuan Kadi. Dalam kompleks makam ini terdiri dari 4 buah makam,
Makam Tuan Kadi berada di dalam cungkup perlindungan. Orientasi makam mengarah utara selatan, nisannya berbentuk antefiks, persegi panjang pipih, dan lancip di bagian atas. Berdasarkan sejarah, Tuan Kadi yang dimakamkan di Tanjung Marisi sudah ada 4 orang dari 4 generasi. Gelar Tuan Kadi hanya terhenti pada generasi keempat yang bernama Iya, di mana berdasarkan catatan sejarah, ia tidak memiliki suami sehingga membuat keturunan dari Tuan Kadi terhenti. Berhubung tidak adanya lagi yang setali darah dengan Tuan Kadi, maka sampai sekarang belum didapatkan kata sepakat untuk melanjutkan gelar Tuan Kadi. Sebab Tuan Kadi bukanlah gelar pusaka adat yang ada di Padang Gantiang, akan tetapi merupakan pangkat atau mahkota kebesaran atas kedalaman ilmu agama dan kecerdasan otak yang beliau miliki. Pemirsa rahimakumullah, perjanjian Sati Buki Marapalam adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Syarak Mangato adat memakai menjadi sebuah kesepakatan bersama orang Minangkabau untuk mengamalkan nilai-nilai agama Islam dalam adat istiadatnya hingga saat ini. Demikianlah perjalanan jejak Islam kali ini, semoga memberikan iktibar dan hikmah kepada kita semua untuk semangat dan senantiasa memperjuangkan agama Allah. Billahi taufiq wal hidayah, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.